Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi aku habis presentasi paper tapi nggak tak record ya. Kalau di record aku ketawain aja karena pakai bahasa Inggris kan. Bahasa Inggrisnya kan remet kan aku kan. Palingnya aku coba represent tapi dalam bahasa yang lebih santai ya. Soalnya capek anjir ngomong pakai bahasa Inggris kayak gitu harus formal kan ya. Aku coba jelasin lah ya. Soalnya emangnya cuy, aku udah bikin presentasi bagus tapi kalau nggak di-upload ke YouTube. Soalnya selama kuliah bikin presentasi bagus berarti ini yang ketiga kayaknya. Yang pertama Sempro, dua KP, yang ketiga baru ini. Oke, jadi nama aku Muhammad Anta Fatur Rahman dari Telkom University. Jadi research title-nya tuh Cost Performance Analysis of OLTP Database Workloads on ARM and x64 Public Cloud Environment. Buat paper kali ini, for this research aku pakai AWS ya ketimbang public cloud yang lain. Kenapa gitu? Karena AWS ini market leader buat public cloud. Nah, jadi ini author duanya Pak Mega ya, dia supervisorku yang bantu aku terkait penulisan, diskusi ideas dan lain-lain. Terus juga ini aku present di ISO IBCD di Lombok secara hybrid. Oke, jadi itu awalnya tuh kita fokus ke gimana perbedaan arsitektur CPU. Kan CPU ada dua kan ya, ntar tak jelasin. Terus juga ketika CPU tersebut itu running database system di cloud, di public cloud, di cloud ya, karena kan cloud kan udah punya banyak pilihan kan ya terkait CPU arsitektur. Nah, harusnya antara dua pilihan arsitektur itu harusnya memiliki perbedaan loh terkait entah performa maupun terkait operational cost. Nah, maka dari itu aku melakukan penelitian ini. Nah, buat the background, jadi itu di modern cloud platform kayak AWS, GCP, Azure dan lain-lain itu juga ada paper lain yang membahas terkait ARM buat other provider. Sekarang tuh AWS dan lain-lain itu menyediakan nge-provide virtual machine kayak infrastructure as a service berdasarkan dua CPU arsitektur. Nah, kita kan umumnya kenal sama arsitektur x64 kan ya, ketimbang ARM kan. Nah, ya memang betul x64 ini udah jadi semacam standarisasi ya buat beberapa tahun ke belakang, tapi ada juga arsitektur ARM yang lebih terbaru. Contohnya itu ya AWS Graviton 3. Nah, AWS ARM ini dipromosikan kan kayak lebih cost efficient sama cost lebih hemat energi kan. Nah, terus juga di beberapa marketing material tuh ARM lebih diklaim lebih nge-provide better performance per dollar. Jadi karena kita IaaS kan sewa, jadi kita hitungnya performance per dollar. Nah, tapi memang di paper-paper yang lain tuh belum ada paper yang bahas terkait comparison arsitektur ini di database OLTP. Nah, makanya aku coba ngisi celah gap tersebut. Bahkan harusnya small difference tuh bakal ngaruh ke large impact, karena kita nggak hanya bahas performa tapi bahas terkait cost gitu. Nah, ini buat metodologi eksperimen aku coba jelasin pelan-pelan ya. Aku juga masih ada ke bawah gugupnya nih habis presentasi anjir. Nah, buat biar komparasinya itu lebih fair, aku pakai dua AWS instance yang spesifikasinya itu matching. Buat ARM instance aku pakai C7G Large yang didukung pakai prosesor AWS Graviton 3. Terus buat x64 aku pakai instance type C7A Large yang didukung pakai 4th generation AMD EPYC. Nah, antara dua instance type ini having same spec to CPU 4 gigs RAM, terus juga 12.5 GB network throughput. Nah, buat storage-nya sama, dua-duanya itu pakai 8 GB memori, GP3 EBS Elastic Block Volume dengan 3000 IOPS sama 125 MB throughput. Nah, antara dua VM ini diletakkan di same VPC, same subnet, and same AZ. Nah, buat kali ini I'm using US East 1 region, yang artinya North Virginia ya. Nah, alasan aku pakai North Virginia ini karena US East 1 ini lebih murah dibandingkan region yang ada di Asia. Terus juga di samping itu karena the client benchmarking Sysbench ini dia ada di VM terpisah, namun masih di satu region, satu region, satu VPC, satu subnet dan satu AZ, namun beda VM. Jadi harusnya antara server dan client si Sysbench ini itu harusnya enggak ngaruh terkait latensi karena aku pakai US East gitu. Nah,
buat software setup aku pakai MariaDB dengan konfigurasi default yang diubah itu hanya max connection, jadi biar concurrency connection itu bisa lebih banyak. Kenapa gitu? Ya karena aku pakai aku melakukan pengujian dari 1 sampai 192 threads. Aku balik lagi mundur ya ke sini. Oke, terus juga aku pakai dataset totalnya itu 50 table. Setiap table ini konten 100.000 rows yang artinya sekitar 5 juta rows data ya, meskipun data dummy ya karena data tersebut di generate sama si Sysbench for the benchmarking software. Terus workloads yang diuji itu ada 3, read only, write only, also mix, read, write. Oke, ini kayak tadi aku jelasin, jadi executionnya itu kita bakal ngelakuin jalanin beberapa tes. Per tes itu 120 detik. Setiap tes itu ya berawal dari thread 1 thread, terus naik ke 16, 32, 64 dan seterusnya sampai 192 threads. Nah, please be note kalau semuanya itu terkait network, operating system sama server configuration itu identical ya. Jadi harapannya kita hanya bisa fokus ke perbedaan CPU arsitektur, kita nggak bakal kena noise from the other variable. Nah, ini architectural comparison highlight. Ya, ini kayak yang tadi gue bilang ya, antara ARM and x64 itu CPU memory and network bandwidth is match, jadi ya harusnya nggak ada perbedaan yang signifikan antara dua instance tersebut kecuali the architecture ones. Nah, cuma CPU arsitektur yang berbeda. Nah, harapannya antara ketika aku jalanin riset ini itu antara dua VM yang diuji itu memiliki persamaan yang benar-benar terkontrol. Also arsitektur isolated evaluation ya. Yang satu ARM and yang satu x64. Nah, jadi hasilnya itu bakal dibandingkan atau bisa dibilang merefleksikan CPU arsitektur, bukan perbedaan resource kayak CPU, memori dan lain-lain, karena yang aku bilang tadi itu semuanya itu sama. Nah, ini buat langsung ke resultnya, udah berapa menit nih aku ngomongnya. Buat the result, pertamanya aku coba bahas read and max workload. Jadi ternyata ARM itu achieve 22% higher throughput di low concurrency dibandingkan x64. Nah, tapi antara dua arsitektur ini, ARM and x64 hampir serupa atau mendekati ya, atau kayak tumpang tindih gitu dalam line-nya ya, di high concurrency level. Jadi balik lagi karena aku running di beberapa thread 1 sampai 192, jadi ketika di high concurrency ternyata untuk workload read and mix antara ARM and x64 itu hampir serupa. Nah, begitu juga latency scaling pattern itu hampir mirip antara dua instance arsitektur type. Nah, sini bisa dilihat ya, ketika threads-nya makin naik untuk write only, dia latensinya meningkat. Tapi kalau dibandingkan antara dua arsitektur, dua-duanya itu hampir mirip, terutama yang read only dan read write workloads. Nah, hal ini memiliki indikasi kalau ARM itu memiliki better single thread efficiency. Nah, tapi ketika multi threading scaling, ketika threads-nya mulai naik itu mulai jenuh ya, jadi bilang mulai jenuh, kayak enggak senaik itu. Nah, kenapa gitu? Pas ku teliti lebih lanjut, ya bahasanya keren banget. Pas ku explore lebih lanjut, ternyata tuh masalah di database engine sama I/O. Jadi database engine itu ternyata ada limitationnya cuy ketika di high concurrency. Oke, selanjutnya buat workload write only, jadi kayak sebelumnya itu read only and read write, yang sekarang ini write only aja. Ya, ternyata ARM ini lebih baik di mid thread workloads ya ketimbang si x64. Nah, tapi at high concurrency antara arsitektur ARM and x64 itu memiliki throughput yang hampir mirip. Benar-benar nggak bisa bilang mirip ya, karena ketika dilihat secara raw angka mentahnya itu ya beda, tapi kalau dilihat chartnya itu bisa dibilang mirip ya. Nah, terus for the latency one, dia itu mulai meningkat setelah 69 threads karena low contention and f-sync synchronization. Jadi kan ketika nge-write ini kan dia harus ada operasi nulis ke hard disk kan ya. Nah, ketika threadnya makin banyak karena hard disknya mungkin nggak semumpuni itu, jadi
semuanya itu jadi masuk antrian. Nah, ketika masuk antrian ini yang mengakibatkan latensinya jadi meningkat gitu. Oke, selanjutnya terkait cost performance analysis. Jadi ya tujuan awalnya research di Swan itu ya karena emang sih ARM ini lebih murah ketimbang x64, tapi kira-kira ngaruh nggak sih ke performance? Kalau kita lengok di sini, ternyata itu nggak sengaruh itu antara dua arsitektur yang kita bahas sebelumnya. Nah, untuk masalah cost performance, jadi ini ada datanya untuk ARM instance costnya itu di 0,0725 dolar per jam untuk region US East or the North Virginia region, and the 64 instance cost itu di 0,10264 per hour di region US East. Nah, dari dua data ini aja sebelum kita melakukan benchmarking terkait performance, kalau kita tengok berdasarkan harga saja, itu ARM itu lebih murah 29,4% ketimbang x64. Nah, for the cost per transaction, ARM ini lebih murah 34,8% di single thread. Nah, terus di high concurrency, ARM sih maintain 29% lower cost ketimbang x64 di thread yang tinggi ya. Jadi harusnya tuh antara penjelasan ini, antara data yang bisa ditunjukin tuh kita punya keuntungan ketika kita menggunakan ARM ketimbang x64 terkait pricing yang lebih cost efisien. Sebelum kita melakukan pengujian, kita udah lihat perbedaan harga. Nah, tapi ketika kita melakukan pengujian di sini, memang terkait performance ini nggak bisa dibilang ARM lebih bagus. Tapi dengan performance yang hampir serupa, si ARM ini lebih hemat 29,4%. Nah, artinya kita bisa mendapatkan performance serupa x64 dengan ARM dengan harga yang lebih rendah. Oke, for the conclusion, apa tuh? For the conclusion, jadi ARM ini demonstrate superior single thread OLTP for performance. Jadi ketika threads-nya masih satu belum dinaikin, itu ARM lebih bagus ketimbang x64. Kita bisa lihat di sini ya. Ini yang bulat tuh untuk ARM, terus yang kotak ini x64. Jadi dia tuh lebih tinggi for single threads. Oke. Nah, terus ketika high concurrency antara dua arsitektur ini memiliki performance scalability yang mirip-mirip, bukan karena arsitekturnya, bukan karena resource-nya, tapi karena database engine itself. Mungkin kayak karena ada log limiting kayak fsync sama ya tadi ya bottleneck di storage sistemnya. Nah, jadi ARM ini nge-provide consistent 29 cost saving instead of x64 instance, yang mana ya lebih economically favorable ya. Nah, for the recommendation, jadi ARM ini lebih optimal untuk read heavy or moderate concurrency OLTP workloads. Memang ketika kita tengok di bagian sini, sebenarnya buat yang yang write only memang jelek ya. Sebenarnya antara dua arsitektur juga dua-duanya jelek sih, tapi ya karena balik lagi ke sini x64 ini udah bertahun-tahun jadi standarisasi ya, jadi mungkin ketika kita mencari workloads untuk mix atau hanya read only ya, meskipun jarang ya ketika hanya read only, itu alangkah baiknya atau untuk mencari amannya menggunakan x64 instead of ARM, karena memang ARM ini belum teruji bertahun-tahun ketimbang x64. Oke, jadi gitu sih cuy, kurang lebih. Barangkali teman-teman ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar. Ini aku buat for the future work, mungkin kita bisa nge-comparing selain MariaDB database, mungkin kayak Postgres, terus juga ada Mongo, terus juga bisa jadi kita coba nge-scale up the resource yang awalnya kita pakai 2 core CPU dan 4 GB RAM, mungkin kita bisa naikin jadi mungkin 16 core CPU atau 8 core CPU dan 16 GB RAM atau 32 GB RAM. Jadi nggak ada istilah bottleneck di bagian resource. Kita bisa fokus ke bandingin antara CPU arsitekturnya. Also the storage ya, mungkin karena ini the IOPS sama the throughput ini cukup kecil karena dua ini bawaan dari defaultnya. Nah, mungkin kita bisa naikin nih biar bisa lebih fokus ke bandingin antara arsitekturnya.
Nah, karena kita pakai MariaDB ya, kayak tadi gue bilang kita bisa pakai another database engine. Nah, nanti ketika kamu nyoba pakai Postgres, mungkin bisa pakai pgbench ya, ketimbang Sysbench, karena pgbench ini lebih spesifik for the PostgreSQL database benchmarking. Gitu, teman-teman. Nih, sumpahnya aku banyak remetnya aja, cuma nggak apa-apa lah. First time wajar cuy, banyak remetnya. Tadi itu ditanya sama 3 orang ya, satu sama moderator. Kenapa nanya? Karena topiknya gampang sih. Mungkin mereka cuma dengerin doang tanpa mempelajari dalamnya, itu bisa muncul pertanyaan ya, karena ya topiknya ini beneran gampang ketimbang presenter yang lain isinya AI anjir. Gitu teman-teman, thank you teman-teman.